webinar. Ya. Jadi kali ini yang kita bahas adalah emisi partikulat, ya, dalam rangka dan partikulat yang dihasilkan oleh si. Ya. Jadi seperti juga polutan kualitas udara, maka yang terserang adalah saluran pernapasan. Jadi sejauh mana partikulat itu melalui hidung sampai ke paru-paru itu lewat saluran pernapasan. Sama seperti juga gas-gas yang lain seperti karbon dioksida, kemudian belerang dioksida, nitrogen dioksida, oksidan dan lain-lain adalah saluran pernapasan. Jadi kalau kita lihat dari ukuran partikel, semakin kecil partikel itu, maka akan semakin sampai ke paru-paru. Jadi kalau kita lihat dari lampiran 7, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka ada 3 kategori partikulat di sini yang nampak, yaitu yang PSP, PM10, dan PM2,5. PSP meliputi seluruh partikel padat dan cair yang berukuran sangat kecil, seperti misalnya debu, asap, dan jelaga yang tersuspensi atau melayang di udara. Ya. Partikel ini umumnya memiliki diameter kurang dari 100 mikrometer. Baik PSP, PM10, dan PM2,5 kategorinya adalah partikulat. Yang paling besar adalah PSP yang ada di baku mutu, kemudian PM10 itu yang lolos untuk diameter lebih kecil dari 10 mikrometer. Ini dari hasil samping proses pembakaran yang tidak sempurna, kemudian lewat reaksi antara polutan dengan gas di atmosfer, yang ini juga masalah utama karena menyebabkan kerusakan pada sistem pernapasan makhluk hidup. Dan yang lebih kecil adalah PM2,5. Ini untuk partikel dengan ukuran diameter kurang dari 2,5 mikrometer. Ini cara terbentuknya sama dengan partikulat yang lain, PSP, PM10. Dan kalau kita menyaring dengan ukuran PM10 misalnya, kita juga akan mendapatkan PM2,5 karena PM2,5 ini lebih lolos dari ukuran diameter 10 mikrometer. Dan yang paling berbahaya PM2,5 ini adalah dia bisa penetrasi lebih dalam ke dalam sistem pernapasan makhluk hidup daripada PM10. Jadi kalau partikulatnya masih besar, mungkin masuk hidung itu ini tuh ada filternya, ya, ada rambutnya yang berfungsi untuk menyerap atau menahan partikulat, sementara yang kecil seperti PM2,5 bisa lolos sampai ke paru-paru. Kemudian dari mana sumber emisi itu? Jadi kita bisa melihat sumber emisi natural atau alami itu dari kebakaran hutan atau lahan, kemudian debu alami, proses biologis, dan kelautan yang paling banyak diamati adalah dari vulkanik. Ya. Jadi kalau ada sumber alami berarti sumber yang secara berlaku secara natural gitu. Juga ada karena kegiatan manusia atau aktivitas manusia yang disebut dengan antropogenik. Yang paling menonjol di sini adalah transportasi, ya, yang menyumbang banyak polutan, tetapi karena tersebar sehingga konsentrasinya jadi kecil kalau kita ukur. Kemudian emisi industri atau pembangkit listrik, konstruksi dan pertambangan, dan pembakaran terbuka atau open burning sering terjadi dari pembakaran hutan. Terus berdasarkan mobilitasnya, kita bisa membagi menjadi point source yang stasioner gitu, yang tetap,
Jadi sumber polusi polutannya tetap, misalnya adalah gerobong pabrik, gunung berapi, dan lain-lain yang sifatnya menetap, ya, pembakaran sampah atau yang lain. Kemudian juga ada non-point source atau yang bersifat mobile, jadi polutannya itu tersebar di segala arah yang mengikuti dari penyebaran dari alat yang menyebarkan. Misalnya adalah transportasi, ya. Yang paling utama adalah transportasi yang bisa ke segala arah, ya. Ini yang kalau kita lihat dari gambar seperti ini, antara gunung berapi itu adalah natural, kemudian ada cerobong pabrik, ada transportasi itu adalah yang antropogenik, ya. Kemudian kalau dari sifat tadi yang mobile itu adalah yang transportasi ini. Kemudian yang tetap itu adalah gunung, ya, cerobong pabrik, ya, ini akan menghasilkan polutan primer, ya. Polutan primer ini dengan kondisi yang khusus, banyak sinar matahari, energi yang cukup akan berubah menjadi secondary polutan yang mungkin juga lebih berbahaya. Nah, dalam hal ini kalau kita mau mengendalikan emisi yang dari alatnya, sumbernya, itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama adalah distribusi peran partikel. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar mungkin lebih mudah dipisahkan dan ditangani, tapi yang kecil memerlukan peralatan yang lebih canggih. Kemudian beban partikel. Jadi kalau kita tahu konsentrasi dan debit flow rate-nya dari suatu polutan, kita bisa menghitung beban partikel. Jadi di sini adalah kemampuan partikel untuk mengendap. Ya. Jadi kalau terlalu besar bebannya, kesempatannya konsentrasinya tinggi dan debitnya besar, itu harus ditangani secara khusus supaya bebannya itu tidak melebihi, ada kemampuan untuk mengendap. Demikian juga untuk gas yang lewat, ya, gas yang lewat. Jadi kalau gas lewat kecepatannya terlalu tinggi, maka tidak ada kesempatan dari partikulat itu untuk mengendap. Dan ini adalah alat-alat nanti yang diperkirakan bisa mengurangi emisi dari partikulat dengan berbagai alat dan berbagai ukuran. Kemudian juga penurunan tekanan yang diizinkan. Bahwa satu alat ke alat lain itu akan memerlukan tekanan, mungkin ya tekanannya lebih. Jadi kalau terjadi penurunan tekanan yang tinggi, itu akan menyebabkan biaya untuk menaikkan lagi tekanan ke proses selanjutnya. Sehingga ini diharapkan penurunan emisi partikel atau partikulat, ya, itu kecil terhadap penurunan tekanan, sehingga di proses berikutnya itu tidak menimbulkan masalah, ya. Demikian juga suhu, tidak terlalu tinggi suhunya, ya, sehingga mudah untuk ditangani. Karena kalau suhunya terlalu tinggi juga akan kita mengalami kesulitan dalam hal suhu yang terlalu tinggi ataupun partikulatnya lebih mobile. Nah, ini adalah jenis peralatan yang digunakan sesuai dengan ukurannya, ya. Jadi kalau kita lihat dari settling chamber, initial separator, cyclone, scrubber, dan venturi scrubber ini ukurannya relatif besar, katakan gitu, ya. Dan ini bisa digunakan sebagai prefilter. Tadi saya katakan bahwa kalau kita menyaring dengan diameter 10 mikrometer, kemungkinan yang 2,5 juga turun, lolos, ya. Nah, lolos di sini, maka penanganannya akan butuh penanganan tersendiri, ya. Jadi misalnya untuk settling chamber ini untuk ukuran yang 100 mikrometer, ya. Nah, bukan berarti yang backfilter ataupun elektrostatik precipitator ini tidak mampu menangkap yang 100 mikrometer, tetapi eman-eman sangat disayangkan gitu ya kalau yang elektrostatik precipitator ini digunakan untuk yang ukuran besar, karena ukuran besar itu lebih mudah ditangani daripada yang halus, ya. Tadi ada ini settling chamber itu untuk ukuran sampai 100 mikrometer, initial separator untuk 50,
Cyclone itu bisa sampai 5 mikrometer, scrubber untuk 3 mikrometer, sampai yang paling halus, paling canggih adalah elektrostatik precipitator ya, untuk ukuran sampai 0,001 mikrometer ya. Baik, kita lihat satu persatu alat itu ya. Jadi ini adalah ini yang pertama, yang ukurannya lebih besar 100 mikrometer. Ini yang namanya gravity sapler. Ada orang yang mengatakan gravity sapler, ada yang mengatakan sapling chamber. Jadi distribusi baik gas padatan yang ada di gas ataupun padatan yang ada di cairan akan mengendap berdasarkan pada ukurannya ya. Ukuran yang kasar akan mengendap di lokasi yang dekat dengan inputnya ya. Terus ukuran yang intermediate lebih jauh, yang paling halus lebih jauh ya. Sehingga sudah keluar dari lab ini ya akan mempunyai konsentrasi partikulat yang lebih. Jadi ini tadi bisa dikatakan ini adalah untuk pre-filter ya. Dan pemisahannya sampai 70% gitu ya, 50-70% diperkirakan di sini. Sehingga ini tergantung pada ukurannya. Sehingga kemudian untuk mengurangi supaya gas padatan itu tidak langsung keluar, maka digunakan yang namanya inertial collector ya. Jadi di sini ditambahkan baffle atau penghalang gitu ya. Jadi kalau ini input masuk ya di sini, jadi dia tidak langsung ke sana tetapi harus lewat baffle. Nah, lewat baffle ini maka momentumnya akan bertabrakan di sini sehingga partikel yang padat akan turun ya, turun. Yang besar-besar turun, yang halus, yang sangat ringan itu juga tidak semuanya mengendap, tapi ada yang di sini. Jadi baffle ini digunakan untuk menahan. Ini ada macam-macam bentuknya dari baffle ini ya. Bisa bentuknya seperti ini ya. Jadi ini tidak langsung ke luar sini tapi menghadapi baffle di sini. Ya, partikulat yang besar itu akan mengendap di kolektor. Ini masih ada juga yang cukup besar. Atau juga bentuknya seperti ini. Itu belokkan gitu supaya yang partikulat besar menahan di sini atas ya. Kemudian juga bentuk yang seperti ini. Jadi kalau ini sudah turun, harapannya padatannya yang besar-besar turun di sini. Jadi yang di sini karena kecepatan gasnya masih ada partikulat yang keluar. Jadi ini ya. Terus juga ada contoh yang lain juga seperti ini ya. Ini kolektor ya, atau bentuknya yang shutter seperti ini. Sebelum sampai ke sini dia harus lewat di sini. Jadi kalau lewat di sini maka momentumnya itu kan habis di sini sehingga mengumpul di sini partikulatnya turun. Ya. Ini untuk mengurangi padatan yang keluar. Ini efisiensi ya, antara tadi karena sebagai pre-filter antara 50-70% ya. Ini inertial control. Dan ini efisiensinya. Jadi kalau dilihat dari efisiensi terhadap ukuran, semakin tinggi ukurannya, partikelnya, semakin ukurannya besar, maka efisiensinya semakin tinggi. Semakin kecil, semakin kecil juga efisiensinya. Ya, ini sudah biasa kita lihat. Kemudian juga yang namanya cyclone. Ini cyclone banyak kita jumpai yang bergerak di dalam padatan, misalnya pabrik kayu, ya plywood, kayu lapis, dan juga pabrik semen ataupun yang menghasilkan padatan, ya. Digunakan sebagai pre-filter karena ini masih bisa ditangani. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini bentuknya, jadi dia masuk dengan sudut tertentu, ya. Partikel padatnya, partikulatnya akan bergerak secara tangensial menuju ke bawah, kemudian gas bersihnya akan ke atas. Ya. Partikel
turun secara radial menuju ke diameter atau radius gitu ya. Ini mulai bisa untuk pembakaran yang tinggi ya. Alatnya sederhana, harganya murah, dan juga murah perawatan. Ini akan jadi masalah kalau bahan yang dipisahkan itu mudah melekat pada dinding ya. Ini bisa dikatakan pemisahan dengan siklon efisiensinya sekitar 70%. Ini tadi contohnya ya. Di sudutnya memang diatur ya tertentu gitu untuk single cyclone ya. Jadi padatannya turun ke bawah, yang sudah udaranya yang sudah terambil padatannya atau gasnya ini menjadi lebih bersih. Ya bisa lihat seperti ini ya, siklon gitu ya, yang dimasukkan punya gerakan melingkar yang radial di sini. Ini di pabrik-pabrik plywood biasanya debu ini akan digunakan sebagai bahan baku boiler ya, sehingga tidak ada yang ini yang akan diproses selanjutnya. Jadi karena efisiensinya sekitar 70%, ada 30% yang masih ya. Kemudian untuk beban yang tinggi, maka siklon ini bisa digabung ya untuk beban yang tinggi sehingga kapasitasnya menjadi meningkat. Jadi combine cyclone ini terdiri dari single cyclone yang disusun karena kapasitas untuk pemisahannya juga tinggi. Tadi ada batasan laju alir gasnya ya. Kalau terlalu tinggi tidak ada kesempatan untuk meledak. Jadi kecepatannya memang diatur tiap cyclone ini sehingga padatannya mengendap ke bawah. Ya, kemudian ada yang namanya scrubber. Ini adalah kontak cairan dan gas. Yang kita bicarakan yang fisik aja ya, bukan yang kimia. Di kelarutan gas hanya karena sifat kelarutan gas dalam cairan. Kita bisa menganggap itu solvent atau yang lain. Kontak cairan dan gas atau partikel dan masuknya partikel ke dalam cairan. Jadi syaratnya gasnya mudah terserap cairan atau partikelnya mudah diambil terbasahi oleh cairan. Jadi ini juga bisa dimodifikasi, tidak hanya mengambil partikulat dalam gas, tapi juga mengambil gas sebagai polutan di dalam gas itu sendiri. Ya. Jadi di sini fungsinya adalah suhu. Ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini fungsinya, misalnya ya, tipikal kontaknya bisa seperti ini. Ini gas masuk dari bawah. Suhunya diatur rendah. Ya. Kalau tinggi, nanti akan terjadi apa? Yang pertama sulit untuk dijerap gasnya, ya, sulit untuk diserap. Sehingga suhunya harus diturunkan. Ya, dengan adanya aliran air dari sini, ya, kontaknya bisa seperti ini, atau seperti ini, maka gas ataupun partikulat tadi akan terbawa ke sini. Nah, biasanya yang ini namanya scrubber atau absorber gitu. Kalau di orang berjuang teknik mengatakan ini adalah wet scrubber. Ya. Jadi yang keluar di sini udaranya relatif bersih. Ya, kita tidak bisa memisahkan 100%, mungkin desain kita bisa 95 karena kalau dalam perhitungan kalau itu sampai 100% maka tingginya menjadi tidak kering. Ini bisa seperti itu. Kita lihat contohnya. Ini alat-alat yang ada. Ya. Kontaknya bisa seperti itu. Ini karena gas kotornya ke sini, ada cairannya masuk ke sini, ini ada penghalangnya supaya cairannya turun ya, miseliminasi, sehingga gas yang keluar di sini gas yang bersih ya, bisa bentuknya seperti ini atau bisa bentuknya lebih cocok seperti ini ya. Dan kalau kita lihat di aplikasi di sederhana di industri kecil ya, jadi mereka membuat kolom seperti ini itu tidak dari stainless steel ya, tapi mungkin dari tangki yang 200 liter itu disambung-sambung gitu ya. Ini satu tangki kita buat seperti ini. Misalnya kita sambung jadi 5 atau 6 tangki gitu ya. Gasnya masuk dari bawah. Ini cairannya dispraykan dari atas ke sini. Di udara dan partikulat dari sini
otomatis dia akan ke atas ya. Terus ini cairannya atau air atau solvent dari atas ke bawah. Maka akan ada kontak antara gas atau partikulat ya dengan cairan. Nah, partikulat yang mudah dibasahi, debu segala macam itu akan turun ya. Di sini. Nah, di sini ditampung ya. Kita punya tampungan yang ada sekatnya di sini. Jadi keluar dari sini berarti adalah air dan lumpur yang berupa partikulat ya, ini ditampung. Maka secara gravitasi ya, airnya akan mengalir ke sini ya. Di lumpurnya ini akan bertahan di sini. Jadi secara periodik mungkin tanah atau lumpur ini diambil, air di sini digunakan lagi seperti jadi kalau dari seperti ini kita hanya tinggal menggunakan air yang ada di tanah. Jadi yang dilakukan di industri kecil karena industri kecil itu keluhannya debunya ke permukiman sekitarnya ya yang ini aplikasi yang banyak kita jumpai misalnya di pabrik pengecoran logam yang suhunya tinggi masuk ke sini dihembuskan bisa lewat blower atau kompresor ya supaya ke atas ini terus dari sini kontak dengan cairan ya jadi di sini hampir mungkin 95% itu ya. Kemudian ada yang namanya backfill ini menggunakan float ya seperti saringan gitu ya saringan float atau ini untuk beban debu yang cuma yang disayangkan di sini dengan adanya debu partikulat yang menempel pada saringan itu akan menjadi filter baru ya. Nah, apa akibatnya? Akibatnya adalah efisiensi tinggi tapi penurunan tekanan juga tinggi. Jadi gas keluar turunnya tekanannya menjadi tinggi sehingga kalau kita mau ke proses selanjutnya masih menambahkan kompresor lagi supaya masuk ke tekanan yang sudah ditentukan. Sudah bagus sering terjadi adalah kesulitannya adalah filternya ini sering bumpet ya sering mapak atau popping. Nah, ini efisiensinya sudah sampai 85-90%. Kita bisa melihat seperti ini gasnya masuk di sini ya. Gasnya keluar di sini. Nah padatannya tahu. Yang jadi masalah ini filternya ini sering ya sering sehingga harus secara periodik dibersihkan. Secara garis besar kita bisa melihat seperti ini cross section dari back filternya. Jadi masuk ke sini ya, root gas duct ini di sini ya, ini satu. Ya. Di sini ada filter. Kayak yang keluar adalah gas discharge-nya 13 di sini masuk. Iya jadi masalah di sini. Seperti juga kalau kita mengeringkan lumpur aktif dengan slab drying bed itu ya bednya itu sering bumpet ya. Oke. Yang kemudian yang paling canggih ini pada awalnya ya pada awalnya ya, elektrostatik precipitator ini digunakan di pabrik semen ya pabrik semen dengan sangat halus ya ini digunakan ya. Jadi tadi yang saya katakan apakah elektrostatik precipitator tidak bisa untuk menangkap yang partikel besar bisa tapi sayang gitu ya eman-eman kalau kita nggak jadi khusus untuk partikel halus dengan efisiensi yang sangat tinggi ya, bisa mencapai 99,9 penurunan tekanan sangat rendah. Ini partikelnya diatur dulu suhunya di sini seperti ini gitu ya tadi suhunya diatur atau di sini ini bentuk pipa kalau kita potong pelintang itu ini bentuk plat ya gas masuk di sini menggunakan listrik searah ya yang membuat elektrostatik mahal karena listriknya adalah listrik searah ya
Jadi gas dimuati menjadi muatan negatif, sementara dindingnya ini positif, ya. Jadi kalau gasnya terlalu tinggi suhunya, ini tidak bisa dimuati, sehingga harus diturunkan. Jadi kalau yang menggunakan produk yang suhunya masih tinggi, ya biasanya di spray water, disemprotkan air supaya suhunya tinggi, supaya mudah itu ya aja 80 derajat, sehingga lewat di sini karena ini kutub positif, ini negatif, maka padatannya akan menempel, ya seperti ini. Dia masuk, matanya negatif, sementara platnya positif, gitu ya. Jadi partikulatnya akan menempel pada dinding di sini, ya. Ini juga akan menempel pada dinding di sini. Nah, kalau menempel di sini, maka dikatakan secara periodik, ya, secara periodik dilakukan scrub atau diketuk gitu ya, supaya akumulasi padatan yang ada di sini itu jatuh, ya. Jatuh berarti kalau itu misalnya pabrik semen bisa dikembalikan lagi untuk diolah, ya, bisa di. Nah, itu adalah produk, ya. Itu adalah prinsip kerja elektrostatik vertikal. Dan ini sudah banyak digunakan di PLTU untuk menangkap fly ash, ya. Biayanya sesuai dengan efisiensinya nih biayanya, apa, alatnya juga mahal, operasionalnya juga mahal karena mengkonversi listrik arus bolak-balik menjadi arus arus. Jadi ini yang gambarannya ke sini gitu ya. Ini adalah kolektornya, di sini platnya, ini kompak itu ya. Ini harganya sudah sampai miliar, 70 miliar gitu. Nah, di sana sudah tinggal 0,05% ya produknya. Ini kalau ini adalah semen misalnya, ini adalah produk yang harus dikembalikan untuk di packing lagi, ya, sehingga di sini yang keluar adalah partikulat dengan konsentrasi yang kecil. Jadi kalau emisinya sudah terpenuhi, maka dispersinya akan bisa kita modelkan nantinya, ya, tergantung pada kondisi cuaca, kemudian diameter tinggi jadi apa, berhubung diameter besarnya diameter ini, ya. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, ya. Ini pertemuan kita lagi untuk bahas salah satu dari emisi partikulat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.